Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ketiga. Di Demak, Sultan Bintoro begitu geram dengan Ki Ageng Pengging. Sudah beberapa kali ia mengundang, namun ditanggapi angin lalu oleh Ki Ageng Pengging. Hal ini seolah merongrong wibawa Demak. Oleh sebab itu, harus ada cara agar kehormatan dan wibawa Demak tidak dirongrong oleh Ki Ageng Pengging. Sultan Bintoro akhirnya punya cara, dengan cara mengutus Sunan Kudus. Yap, hanya Sunan Kudus yang sanggup menghentikan pembangkangan Ki Ageng Pengging. Dulunya Sunan Kudus pula yang berhasil menjinakkan ayahanda Ki Ageng Pengging, yaitu Pangeran Jayaningrat, ketika pangeran tersebut ingin mempertahankan Majapahit ketika berhadapan dengan Demak. Sunan Kudus berhasil mengalahkan Pangeran Jayaningrat yang terkenal sakti mandraguna. Sunan Kudus pula yang diserahi tugas untuk memenggal kepala Syekh Siti Jenar, setelah Dewan Wali Songo memutuskan hukuman mati. Nah, hal yang sama akan digunakan kepada Ki Ageng Pengging, dengan mengirim utusannya yaitu Sunan Kudus. Sultan Bintoro pun mengundang Sunan Kudus. Dan akhirnya berkata kepadanya, "Dinda Kudus, sebagaimana kita ketahui bersama, Ki Ageng Pengging nyata-nyata tidak bersedia datang ke Demak memenuhi undanganku. Jelas-jelas pembangkangan ini telah menginjak kehormatanku." Berbagai alasan dilontarkannya, yang intinya menolak untuk datang. Utusanku Ki Ageng Wanapala pun, jelas-jelas yang membawa suratku, tidak digubrisnya. Menurutnya, Ki Ageng Pengging secara lahir mengakui kekuasaan Demak, namun tidak secara batin. Sunan Kudus pun bertanya, "Kemudian apa yang akan Kanda Sultan kehendaki?" Sultan Bintoro pun berkata, "Kerajaan Demak Bintoro adalah kerajaan yang besar. Tidak boleh ada yang melakukan penghinaan terhadap kekuasaannya, dan kewibawaan Demak harus dijaga. Tidak boleh ada pembangkangan di wilayah Demak. Setiap pembangkangan harus ditumpas habis. Oleh sebab itu, Dinda Sunan Kudus berangkatlah ke Pengging. Jika Ki Ageng Pengging tetap bersikukuh, ku serahkan hukuman untuk diterapkan kepadanya. Restuku menyertaimu." Berangkatlah Sunan Kudus beserta para santri pengiringnya ke Pengging. Rombongan membawa sebuah bende Kiai Macan, pusaka milik Sunan Kudus, yang ia miliki dari pemberian Adipati Terung. Keistimewaan bende ini adalah jika dibunyikan, maka akan terdengar raungan suara macan, sehingga orang sekelilingnya akan mendengar seolah mereka berada di hutan belantara, di mana si raja hutan berkuasa. Sementara itu, di Pengging, Kebo Kenanga alias Ki Ageng Pengging lebih banyak melakukan tirakat, dan semenjak ditinggal oleh Ki Ageng Tingkir, pikirannya hanya tertuju kepada Allah. Ia lebih banyak berzikr, dan ia seolah sudah tidak ada kemauan untuk berlama-lama di dunia, dan ia ingin berjumpa dengan Ki Ageng Tingkir untuk menghadap Ilahi.
Sedangkan istri Ki Ageng Pengging mempunyai kesibukan baru, yaitu mengurus anaknya yaitu Mas Karbet. Wajah Karbet memang cukup tampan, dan ia dikaruniai badan yang sehat. Kadang ia melihat sinar di kening putranya itu, dan ia teringat perkataan Ki Ageng Tingkir, bahwa kelak anaknya akan menjadi tokoh besar, dan mempunyai derajat yang tinggi. Sementara Ki Ageng Pengging sedang larut dalam nikmatnya tirakat. Di luar, para kerabat Ki Ageng Pengging beserta warga Pengging melakukan penjagaan atau ronda keamanan di sekitar wilayah Pengging. Mereka beralasan bahwa penolakan Ki Ageng Pengging terhadap perintah Sultan Demak Bintoro bisa saja pertempuran antara Demak dan Pengging. Sunan Kudus semakin mendekati wilayah Pengging, dan bagaimana nasib Ki Ageng Pengging dengan kedatangan Sunan Kudus? Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.